Masih soal jihad memberantas korupsi. Ini yang paling penting dulu. Sebab kalau korupsi berhasil kita atasi, saya yakin sekali tingkat kemakmuran rakyat akan lebih cepat kita peroleh. Akan lebih cepat kita peroleh. Pemerataan akan lebih mudah kita wujudkan. Karena ini kan negara demokrasi, katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk membangun negara ini kan uangnya kan uang rakyat kan? Iya kan? Iya kan? Kan yang bayar pajak kan kita kan? Yang bayar PBB kan kita kan? Uangnya dikumpulin oleh pemerintah untuk bangun negeri ini. Digeragotin sama tikus-tikus. Tikusnya sekarang pada pakai dasi. Ngantornya di mana-mana. Ini jihad yang sangat besar menurut saya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa memberantas korupsi, membiarkan korupsi berjalan, sama aja kalau orang Bekasi bilang nimbak kagak dibendung. Bagaimana mau kering kalau nimbak nggak dibendung itu? Maka korupsi, dulu korupsi katanya di bawah meja, sopan malu-malu. Kemudian maju, korupsi di atas meja, terang-terangan. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Bukan lagi atas meja, bawah meja, meja-mejanya disikat sekalian. Dan celakanya di mana-mana tuh tukang sunat merajalela. Tukang sunat turun ke bawah sunatin, turun lagi sunatin, turun lagi sunatin, nyampe ke rakyat ujungnya doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat. Yang disuruh ngurus beras, nimbun beras. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau, orang jadi nggak takut, hukum nggak berwibawa. Mestinya kalau kepolisian, kejaksaan, kehakiman bekerja bagus, KPK nggak perlu ada. Ya, itu kan ad hoc. Dibentuk KPK karena kinerjanya nggak memuaskan. Nah, satu saat KPK nggak perlu kalau polisi, jaksa, hakim kerjanya cakep. Ya, ya. Ini kan negeri kita udah kebanyakan tim ini. Muncul masalah, bukan diselesain, bikin tim. Bikin tim, bikin tim. Urusan kagak rapi, tim makin banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu setiap kita punya tanggung jawab moral, paling tidak mencegah diri kita jangan ikut dalam korupsi pada tingkat kita masing-masing. Itu yang pertama saya kira, jihad menghadapi korupsi. Yang kedua, jihad melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Sebab kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar jalan, yang munkar itu mengundang murka Allah. Kalau murka Allah turun, bencana nggak nimpa yang zalim saja, yang baik-baik kena jatahnya. Saudara makan nangka kena getahnya, itu resiko. Saudara nggak makan nangka kena getahnya, itu sial namanya. Kan nih sekarang nih di masyarakat ada nih orang kalau dibilangin ngomongnya begini, biarin aja, yang mabok gue, yang judi gue, pakai duit gue main di rumah gue, urusan apa sama orang? Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue. Lu ngapa jadi repot? Ada tuh orang kalau dibilangin nyautnya begitu. Ada nggak? Yang mana? Saya kasih contoh lagi yang enak. Ini tengah hari panas begini, makan jambu air enak nggak? Nah, naik ke pohon jambu. Sampai sama tengah pohon, semut api gigit. Gatel, panas. Kita tengok, gile banyak juga lagi semutnya nih. Turun kita ke bawah, pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil obor. Sundut obor menyala, balik lagi pohon jambu, sepohonan tuh semut kita bakar. Yang gigit atuh
Yang gigit tuh semut-semut lain kalau bisa protes ngomong tuh, yang gigit lu temen gua nggak ngikut gua. Tapi kita nggak peduli, mau gigit apa enggak, asal semut bakar. Gara-gara atung gigit sepunan dibakar tuh semut. Masyarakat begitu Pak. Iya, yang judi lo, yang zina lo, yang mabuk lo. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat Mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan lu doang monyong, bareng rame-rame. Iya, iya, enak kalau gempanya milik Kiai. Mohon minggir ya, mau gempa nih. Aduh, sopan bener itu gempa. Itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah pelaksanaannya memang amar ma'ruf lebih gampang daripada nahi munkar. Orang kalau diajak sholat paling kagak mau gitu doang dah, kagak marah, kagak ngomel. Tapi kalau dilarang mabuk, berkelahi. Diajak dilarang berjudi, dilarang berzina, bisa berkelahi. Tapi dua-duanya harus dilaksanakan. Itulah sebabnya ini jihad. Beramar ma'ruf apalagi bernahi munkar itu merupakan jihad yang harus kita laksanakan. Kedua-duanya nggak boleh pisah. Kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar juga jalan, ya seimbang dong. Nah yang rugi, yang celaka sekarang nih, Bu, kalau ukuran ma'ruf munkar masih jatah kayak zaman kita nih, masih enak. Satu saat mana yang ma'ruf, mana yang munkar jadi remeng. Ya, ini zaman-zaman apa sih katanya, zaman orang pada pinter bikin bungkusan, entertain. Ya, orang pada pinter bikin bungkusan, yang ma'ruf kelihatan munkar, yang munkar kelihatan ma'ruf. Ayo udah ngalamin belum saat begitu? Yang jujur dimusuhin. Nah, udah kejadian kan, yang laporan anak pada nyontek tuh dimusuhin yang jujur. Itu kan yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terbalik nilai masyarakat kita. Ini menyedihkan, ini memprihatinkan, ini musibah. Kalau yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf, mau apa lagi?